Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam konten kuliah hukum. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu jenis pidana ya, yaitu pidana mati. Namun saya tidak akan memberikan definisi tentang apa sih pidana mati dan seterusnya, tetapi hari ini saya ingin menjelaskan tentang ketika ada pelaku kejahatan divonis pidana mati, apakah masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan untuk pelaku tersebut bisa terbebas dari jeratan pidana mati tersebut. Namun sebelum menjelaskan apa saja upaya hukum yang bisa dilakukan, saya ingin menjelaskan beberapa kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati. Jadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa kejahatan yang sanksi pidananya itu adalah pidana mati. Yang pertama adalah pelaku tindak pidana narkotika, kemudian yang kedua pembunuhan berencana, yang ketiga terorisme, dan yang keempat adalah kejahatan terhadap keamanan negara. Selain beberapa kejahatan ini, sebenarnya masih ada kejahatan-kejahatan yang lain yang sanksi pidananya itu yang sanksi pidananya itu adalah pidana mati. Jadi kejahatan-kejahatan itu antara lain selain yang saya sebutkan di sini itu adalah misalnya membunuh kepala negara, membunuh kepala negara sahabat misalnya, atau menolong musuh, ya, eh, menolong musuh ketika bangsa Indonesia misalnya dalam kondisi perang dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati oleh majelis hakim selain yang saya sebutkan dalam slide ini. Nah, apa upaya hukum yang bisa dilakukan ketika pelaku tersebut dijatuhi oleh majelis hakim dengan pidana mati? Baik itu pelaku narkotika, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, dan lain sebagainya. Ada beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah upaya hukum banding, yang kedua kasasi, dan yang ketiga adalah peninjauan kembali. Nanti kita lihat seperti apa langkah-langkah untuk melakukan upaya hukum tersebut. Yang pertama adalah upaya hukum banding. Nah, untuk bisa mengajukan upaya hukum banding, maka yang bisa dilakukan itu adalah putusan pengadilan, bukan penetapan pengadilan. Jadi yang bisa dilakukan terhadap upaya hukum banding dari putusan pengadilan itu adalah putusan pengadilan, ya, bukan penetapan pengadilan. Nah, terhadap penetapan pengadilan, upaya hukum yang bisa dilakukan itu adalah hanya kasasi. Kemudian yang kedua, putusan tersebut bukan putusan bebas dan bukan putusan lepas, jadi memang putusan pidana, di mana pelaku tersebut dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan suatu kejahatan tersebut, ya kan, baik itu narkotika dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya penting untuk diperhatikan adalah terkait dengan tenggang waktu 7 hari sejak putusan dibacakan. Jadi ketika tenggang waktu ini telah lewat, maka terhadap permohonan banding yang diajukan oleh para pihak ini bisa saja ditolak oleh pengadilan tinggi. Karena apa? Karena terhadap putusan pengadilan negeri yang bersangkutan ini dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya hukum kasasi. Nah, putusan yang dapat dilakukan terhadap upaya hukum kasasi ini adalah putusan pidana, ya kan, dan putusan lepas tadi, ya kan. Sementara terhadap putusan bebas ini tidak bisa diajukan permohonan kasasi. Kemudian terkait dengan tenggang waktunya itu adalah 14 hari sejak putusan dibacakan. Jika telah lewat waktu permohonan ini, maka terhadap kasasi yang diajukan ini dianggap telah menerima putusan sebelumnya. Sehingga putusan pengadilan tinggi negeri sebelumnya itu dianggap telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kemudian selanjutnya adalah peninjauan kembali atau PK. Nah, terhadap PK ini upaya hukum yang bisa dilakukan melalui PK adalah bukan putusan bebas dan bukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi putusan pengadilan yang bisa diajukan untuk dilakukan upaya hukum peninjauan kembali itu hanya putusan pemidanaan atau putusan pidana. Jadi terhadap pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan yang divonis pidana mati, ini beberapa syarat yang bisa diperhatikan untuk mengajukan
upaya hukum berikutnya agar pelaku dapat apa namanya selamat misalnya dari jeratan pidana mati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.